Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahya Mawardi. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan hukum Kirchhoff pada rangkaian listrik. Eh, Hukum Kirchhoff ini yang menemukan adalah Gustav Robert Kirchhoff, dan konsep yang sangat luar biasa yang ditemukan oleh Kirchhoff ini. Hukum Kirchhoff itu ada dua, ya. Saya tuliskan saja hukum Kirchhoff itu ada dua. Satu itu tentang arus. Nah, yang tentang arus ini adalah sigma I pada percabangan. Ini pada percabangan itu sama dengan 0. Maksudnya apa? Misalkan di sini ada arus, kemudian ada yang bercabang ke sana misalkan. Nah, misalkan saya beri nama ini adalah I1, kemudian ini I2, kemudian I3, kemudian ini adalah I4. Maka I1 ini kan masuk ya, arus masuk itu diberi tanda positif, yang keluar diberi tanda negatif. Yang keluar mana? Min I2, min I3, min I4 itu sama dengan 0. Nah, begitu ya. Jadi kalau misalkan nanti membuat arah arus listrik, misalkan di sini ada titik percabangan, kemudian ada yang bercabang seperti ini. Nah, teman-teman nggak boleh arah arus itu dibuat masuk semua, tidak ada yang keluar. Atau dibuat keluar semua, tidak ada yang masuk. Itu tidak bisa ya, ini nggak bisa. Nah, jadi nanti harus ada yang masuk dan ada juga yang keluar. Nah, itu adalah hukum Kirchhoff tentang arus. Kemudian hukum Kirchhoff yang kedua itu adalah tentang beda potensial. Tentang beda potensial. Misalkan beda potensial di sini saya simbolkan dengan epsilon, maka sigma atau saya simbolkan dengan V saja, sigma V itu sama dengan 0. Misalkan saya punya rangkaian seperti ini, ini adalah rangkaiannya. Kemudian saya buat, misalkan hambatannya ada 2, saya beri nama R1, ini adalah R2, kemudian ini beda potensialnya. Nah, kemudian arah arusnya saya buat ke sana. Kemudian arah loopnya itu saya buat sesuai dengan arah arus. Ya. Coba perhatikan di R1 itu dia memiliki beda potensial atau V. Saya beri nama di sini adalah V1. Kemudian di sini saya beri nama V2. Sigma V sama dengan 0 itu maksudnya apa? Di sini kan ada V1. Saya tuliskan V1 ditambah dengan V2. Nah, kita akan menentukan ini di sini saya beri nama epsilon ya, epsilon. Ini kalau misalkan loop ini seperti ini ya, ini kan masuk ke negatif. Nah, masuk ke negatif. Maka ini hasilnya adalah negatif, epsilon sama dengan 0. Kalau loopnya dibalik itu juga bisa. Loopnya dibalik itu nanti masuknya ke positif, maka di sini nanti positif. Nah, padahal V1 dan V2 itu ini misalkan adalah I, ini adalah I dikalikan dengan R1 ditambah I dikalikan R2 dikurangi epsilon sama dengan 0. Nah, begitu ya, itu hukum Kirchhoff tentang beda potensial. Nah, bagaimana cara menentukan kuat arus listrik dengan menggunakan kedua hukum Kirchhoff ini ya? Yang pertama adalah tentukan arah arus listrik. Ini bisa bebas ya, terserah dari yang menentukan. Kemudian tentukan arah loop. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan persamaan. Nah, ini contohnya. Ini satu loop, contoh dari satu loop. Misalkan saya akan membuat arah arusnya itu ke sana. Ya. Kemudian arah loopnya saya juga ke sana.
Nah, jadi bebas ya, arah loop dan arah arus itu bebas. Nah, kita akan memulainya dari titik Q ini. Nah, ini saya tuliskan, ini di sini adalah saya beri nama V1, kemudian di sini saya beri nama V2. Maka sigma V itu sama dengan 0. Saya akan memulainya dari Q. Nah, ini adalah arusnya, maka V1. Nah, loopnya masuk ke sini negatif ya, masuk negatif. Maka saya tuliskan min epsilon 2. Ini tandanya epsilon 2. Kemudian ditambah V2 loopnya. Nah, masuk ke sini masuk positif. Maka saya tuliskan plus epsilon 1. Sudah tidak ada lagi ya, maka sama dengan 0. Maka persamaan ini bisa saya tuliskan V1 apa? V1 itu adalah I dikalikan dengan R1 dikurangi ya epsilon 2 ditambah I dikalikan R2 ditambah dengan epsilon 1 sama dengan 0. Itu ya, misalkan saya jadikan 1, epsilon dengan epsilon, I, R, saya jadikan 1. Maka I dikalikan R1 ditambah I dikalikan R2 dikurangi dengan epsilon 2 ditambah dengan epsilon 1 sama dengan 0. Nah, begitu ya. Nanti bisa mencari I-nya ya. Tentunya nanti bisa mencari I-nya. Nanti epsilonnya atau baterai ini memiliki beda potensialnya nanti diketahui. E1, epsilon 1, epsilon 2 itu diketahui, kemudian R-nya diketahui, R1 dan R2-nya diketahui, maka nanti akan bisa mencari I-nya. Nah, begitu. Contoh berikutnya, ini contohnya sama, akan tetapi saya akan membuat berlawanan antara loop dan I. Misalkan arah I-nya itu seperti ini, boleh ya. Tapi arah loop-nya saya buat ke sana. Nah, arah loop-nya ke sana, ini I-nya. Ini I. Nah, kita tuliskan sigma V itu sama dengan 0. Kita mulai dari Q, berarti arah loop-nya kan ke sana. Berarti kan cara membuat persamaannya berdasarkan arah loop ya, bukan berdasarkan arah arus, berdasarkan arah loop biar nanti tidak bingung. Nah, kita mulai dari Q, arahnya ke sana. Arah I-nya ke sana, akan tetapi arah loop-nya ke sana. Ya. Nanti saya tuliskan di sini dulu lah. V1, kemudian yang ini V2 ya, beda potensialnya V2. Maka bisa saya tuliskan ini arusnya arahnya ke sana, akan tetapi arah loopnya ke sana, maka V1 ini diberi tanda negatif. Nah, V1 ya. Ini yang sebagai patokannya. Nanti kalau misalkan arah arus dengan arah loopnya berlawanan, maka ketika membuat persamaan itu nanti diberi tanda negatif. Ya. Kalau beda potensial itu tidak bergantung dengan arah arusnya, tapi lihat dia masuk ke negatif dulu atau positif dulu. Maka ini saya bisa tuliskan min V1, kemudian masuk ke sini, ini kan masuk min dulu, maka saya tuliskan min epsilon 2, loopnya ke sana. Nah, ini adalah V2 karena arah arusnya ke sana, tapi loopnya ke sana, maka ini adalah min V2, gitu ya. Kemudian masuk ke positif dulu, maka plus epsilon 2 sama dengan 0. Maka saya tuliskan min I dikalikan R1 min epsilon 2 min I dikalikan R2 ditambah dengan epsilon 2 sama dengan 0. Kemudian saya jadikan satu antara yang IR ini I R1 min I R2 kemudian min epsilon 2 ditambah ini harusnya ini kan min berarti ini epsilon 1 harusnya ini epsilon 1 ini epsilon 1 ditambah dengan epsilon 1 itu sama dengan 0. Nah begitu ya.
Apakah nanti besarnya sama? Nanti akan diperoleh besar arusnya sama, meskipun caranya berbeda, gitu ya. Nah, nanti ketentuan jika nanti kok I hasil hitungan itu negatif, I-nya itu hasil hitungannya negatif, misalkan di sini hitungannya negatif, maka arah arus itu adalah kebalikan dengan arah arus yang dibuat. Ya. Kalau arah arus yang dibuat itu ke kiri, kok hasilnya negatif, berarti dia yang sebenarnya dia adalah ke kanan. Kalau I-nya kok hasilnya positif, berarti arah arus yang dibuat itu sudah sesuai dengan arah arus kenyataannya. Nah, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini untuk yang satu loop, ya. Tentunya yang satu loop ini kalau diketahui semuanya V-nya beda potensialnya diketahui, kemudian R-nya diketahui, nanti bisa dicari I-nya. Nah, berikutnya kalau misalkan contoh dua loop, ya. Contoh dua loop, yang pertama adalah tentukan arah arus di titik percabangan. Misalkan saya menentukannya di titik B. Nah, saya buat seperti ini, misalkan ini adalah I1, terserah ya. Kemudian ke sana adalah I2, sudah ada yang masuk, sudah ada yang keluar. Yang sini saya buat ke sana, ini I3. Nah, maka perhatikan, kalau arah I-nya di sini, maka rangkaian di sini, arah I-nya ketika di sini ya, arahnya ke kanan. Ini di sini ke atas, ini ke sana, gitu ya. Kemudian arah I yang sini, nah ini I2, kemudian masuk ke sini adalah I2, ya, I2. Kemudian yang ini adalah I1, ini ke sana, berarti ini adalah I3. Jadi cara menentukan arus seperti itu. Nah, kemudian buatlah loop. Loopnya terserah, misalkan saya searah dengan jarum jam seperti ini. Ini loop 1, kemudian yang ini saya buat juga seperti ini. Ini adalah loop 2. Nah, yang pertama kita tentukan itu adalah persamaan arus terlebih dahulu. Perhatikan, di sini kan ada I1, kemudian keluar I2, yang ke sini adalah I3. Maka persamaan arusnya adalah I1, itu ya, min, karena dia keluar, I2, min, karena dia keluar, min I3 itu sama dengan 0. Ini adalah persamaan 1. Nah, kemudian kita akan mencari persamaan kedua. Di sini kan nanti kita akan mencari arus, besarnya arus. Nah, di sini ada 3 arus, maka nanti harus ada 3 persamaan. Nah, ini persamaan 1. Nah, persamaan kedua kita peroleh dari loop 1. Nah, perhatikan loop 1, misalkan saya mulai dari titik A, B, kemudian D, nah, muter ke sana. Ya. Perhatikan, misalkan di sini arah loopnya sini ya, saya mulai dari A, masuk ke sana, positif ya, maka saya tuliskan epsilon 1, keluar, masuk ke sini. Nah, yang melewati R3 adalah I3, maka arah arusnya ke bawah, arah loopnya juga ke bawah, ya. Maka ini positif, plus saya langsung tuliskan V itu sama dengan I kali R ya. Maka ini adalah I3 dikalikan dengan R3. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian keluar sini, ini arah arusnya yang bekerja adalah I1. Nah, masuk ke sini, arah loopnya juga ke sana, arah arusnya juga ke sana, maka positif. Ini adalah I1 dan R1. Maka saya tuliskan ditambah I1 dikalikan R1. Nah, sudah ya. Sampai ke titik A. Maka selesai, ini sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Ya. Kemudian kita akan mencari loop 2. Ya, loop 2 itu di sini.
Misalkan saya mulai dari titik B ke C, kemudian ke D, kembali lagi ke B. Nah, perhatikan, loop 2 itu kalau mulai dari B ke sana, ini kan loopnya muter searah jarum jam, maka ke sana masuk ke sini. Nah, masuk ke negatif dulu, maka ini adalah min epsilon 2, kemudian keluar loop. Nah, loopnya ini adalah I2 ya. Saya apa? Oh, ternyata ini sudah, ini yang dibuat ini tidak tidak berlaku ya, karena saya sudah membuatnya sendiri ya. Maka I2, perhatikan I2 loopnya ke sana, maka saya tuliskan plus. Kenapa plus? Karena arah arus dan arah loopnya itu searah, maka plus I2 dikalikan dengan R2 keluar ke sini. Nah, kemudian masuk ke sini, yang bekerja adalah I3. I3 ini arahnya ke bawah, akan tetapi arah loopnya ke atas, maka ini berlawanan. Maka ini misalkan min I3 dikalikan dengan R3 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan ketiga. Ya, seperti itu ya cara menentukan persamaan pada loop itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Dengan 3 persamaan ini, nanti dengan cara substitusi dan eliminasi, tentunya nanti akan bisa memperoleh nilai I-nya. Jadi nanti R-nya diketahui, epsilon-nya diketahui, kemudian ya beda potensial dan hambatannya diketahui, maka nanti bisa menentukan arah arusnya. Nanti kalau arah arusnya itu I-nya misalkan kok hasilnya negatif, berarti arah arus yang dibuat itu, arah arus kenyataannya itu adalah berkebalikan dengan arah arus yang dibuat jika I-nya hasilnya kok negatif nanti dari persamaan ini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.